Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita telah diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan ini yaitu bermajelis kita sama-sama belajar fikih, yaitu fikih mazhab Syafi'i. Dan semoga pelajaran kita selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memperjuangkan agama ini hingga sampai kepada kita. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ini pengajiannya agak telat karena memang ada kendala di Zoom-nya. Zoom-nya ini hanya berlaku 40 menit dan insya Allah nanti setelah 40 menit saya share link Zoom-nya lagi. Teman-teman sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian ini, jadi belajar fikih itu sebuah kewajiban ya bagi seorang muslim. Jadi dalam hadis kan disebutkan bahwasanya pada zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang yang sangat hitam rambutnya, kemudian pakaiannya itu sangat putih. Tiba-tiba datang kepada Rasulullah SAW bertanya perihal iman, Islam dan ihsan. Apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawabnya, Islam itu, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kemudian kepada nabi-nabi, kepada yaumul akhir, dan beriman pula kepada qada dan qadar. Kemudian beliau membenarkan itu orang ini. Kemudian bertanya lagi, apa itu Islam? Islam itu hendaknya engkau bersyahadat kepada Allah, bersaksi bahwasanya Allah itu Tuhan, kemudian Nabi Muhammad adalah utusan, dan lain sebagainya, sampai kemudian hendaknya engkau sholat, puasa, dan haji, zakat dan haji. Kemudian bertanya lagi orang ini kepada Rasulullah, apa itu ihsan? Ihsan adalah anta abudallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau itu melihat Allah. Jikalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah lah melihat engkau. Nah, dari sini ulama menyimpulkan bahwasanya di dalam Islam itu inti daripada pelajarannya adalah ada 3, yaitu akidah, fikih, dan tasawuf atau akhlak atau tazkiyatun nufus. Nah, di fikih ini lebih luas cakupannya. Banyak di situ namanya ikhtilaf di antara para ulama. Kalau yang paling terkenal itu yang 4 madhab itu kan Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau di akidah, ya ikhtilafnya sedikit gitu. Ikhtilafnya sedikit, tidak sebanyak di fikih. Kemudian makanya Imam Ghazali itu beliau berfikih setelah bertasawuf, setelah berfikih. Jadi fikihnya dulu didalamin, diperbagus, baru bertasawuf atau berakhlak yang baik. Jadi pelajaran fikih ini termasuk al-ma'lum minad dini bid-darurah. Jadi semua orang itu harus tahu apa itu rukunnya sholat, bagaimana tata caranya, itu semua orang harus tahu. Jangan sampai setiap hari, setiap kegiatan yang kita lakukan itu kita nggak tahu. Kita misalkan wudhu, rukunnya apa saja kita nggak tahu. Kemudian sholat, rukunnya apa aja. Ya intinya kan paling tidak tahulah rukun-rukun daripada setiap ibadah kita. Supaya apa? Supaya terima amalan kita. Jadi seperti itu. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang gambaran atau pembagian daripada makmum. Sebelum kita membahas atau masuk ke pembahasan, jadi di sini itu nanti kita akan membahas bagaimana apakah boleh kita bermakmum dengan seorang perempuan atau seorang yang banci.
Nanti bakal dijelaskan. Kita masuk ke materi. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumin fid dharain. Suwarul qudati tis'un, yaitu gambaran makmum itu ada 9. Jadi gambarannya seorang makmum itu ada 9. Tasihhu fi khamsin. Dia sah atas 5. Qudwatu rajulin bi rajulin. Seorang laki-laki mengikuti laki-laki. Maksudnya apa? Maksudnya adalah imamnya laki-laki, makmumnya pun laki-laki. Maka sah sholatnya. Kemudian wa qudwatum ra'atin bi rajulin. Kemudian perempuan mengikuti laki-laki. Perempuan mengikuti laki-laki. Maksudnya adalah imamnya laki-laki, kemudian makmumnya adalah perempuan. Maka sah juga sholatnya. Wa qudwatu khuntha bi rajulin. Seorang yang banci mengikuti laki-laki, yaitu imamnya laki-laki, kemudian makmumnya banci. Wa qudwatum ra'atin bi khuntha. Perempuan mengikuti banci. Artinya apa? Imamnya banci, kemudian makmumnya perempuan. Wa qudwatum ra'atin bimra'atin. Kemudian perempuan mengikuti perempuan, yaitu imamnya perempuan, kemudian makmumnya pun juga perempuan. Nah, jadi ada 5 ya yang dianggap sah sholatnya itu. Kemudian selanjutnya adalah wa tabtulu fi arba'in, dan batal di atas dalam 4 perkara. Apa itu? Qudwatu rajulin bimra'atin. Seorang laki-laki itu mengikuti perempuan. Artinya perempuannya itu dia menjadi imam, laki-lakinya menjadi makmum, maka enggak sah sholatnya, batal. Wa qudwatu rajulin bi khuntha. Seorang laki-laki mengikuti banci, yaitu banci menjadi imam, kemudian laki-laki menjadi makmum. Kenapa banci enggak boleh menjadi imam? Karena dikhawatirkan bancinya itu perempuan. Kemudian wa qudwatu khuntha bimra'atin. Dan banci mengikuti perempuan. Artinya apa? Perempuan menjadi imam, kemudian banci menjadi makmum. Sholatnya batal. Karena apa? Dikhawatirkan si bancinya itu laki-laki. Kemudian wa qudwatu khuntha bi khuntha. Kemudian makmumnya banci, imamnya pun juga banci. Kenapa nggak boleh? Dikhawatirkan imamnya itu perempuan, bisa jadi perempuan, kemudian makmumnya bisa jadi laki-laki. Maka sebagai kehati-hatian tidak diperbolehkan. Nah, yang dimaksud banci itu seperti apa? Yang dimaksud banci itu adalah dia mempunyai 2 alat kelamin, yaitu alat kelamin laki-laki dan perempuan. Dan dua-duanya aktif. Bukan banci seperti di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu laki-laki menyerupai perempuan. Itu sebenarnya yang dihitung adalah laki-lakinya itu. Sebenarnya dia alat kelaminnya itu laki-laki, tapi dia secara zahirnya menyerupai perempuan. Nah, bukan seperti itu. Yang dimaksud banci di sini bukan seperti itu ya. Yang dimaksud banci itu dia mempunyai 2 alat kelamin. Memang dari sananya punya 2 alat kelamin dan dua-duanya aktif. Atau dia masih rancu nih, ini laki-laki apa perempuan. Jadi khunta ya. Banci. Kalau bencong kan beda lagi kan. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki itu beda lagi. Itu enggak termasuk dalam ranah yang kita pembahasan kali ini. Ya, gampangannya seperti ini. Kalau imamnya laki-laki, maka makmumnya boleh semua. Boleh laki-laki, boleh perempuan, boleh juga banci. Ya, itu kalau imamnya laki-laki. Tapi kalau imamnya perempuan, maka makmumnya cuma 1. Boleh cuma perempuan saja. Itu pula kalau imamnya banci, maka imamnya boleh 1 saja, yaitu perempuan. Gitu. Saya ulangin, kalau imamnya laki-laki, maka boleh semua, makmumnya boleh semua. Boleh laki-laki, boleh perempuan, boleh banci. Tetapi kalau imamnya perempuan, makmumnya cuma boleh perempuan. Kalau imamnya banci, maka makmumnya pun cuma boleh perempuan saja. Gitu. Gampang ya hafalannya. Kemudian bab selanjutnya, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Syurutu jam'i taqdim arba'atun. Sebelum kita membahas tentang jamak takdim ini,
kita harus tahu nih pengertian daripada jamak itu apa. Ya boleh ditulis, jamak adalah mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Ya, jamak adalah mengumpulkan dua sholat di dalam satu waktu. Contohnya apa? Yaitu mengumpulkan sholat duhur dan sholat asar dengan 4 rakaat. Contohnya adalah mengumpulkan sholat duhur dan sholat asar dengan 4 rakaat, maksudnya 4 rakaat sholat duhur dan 4 rakaat sholat asar. Atau mengumpulkan sholat maghrib dan sholat isya dengan 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat isya. Itu namanya jamak. Kemudian ada juga yang namanya qashar. Ya, mungkin orang awam ya, orang awam di luar sana mungkin belum bisa membedakan antara jamak dan qashar. Dikiranya jamak qashar itu sama saja, padahal beda. Ini dua hal yang berbeda. Jamak itu sendiri, qashar itu sendiri. Kalau arti tekstualnya jamak itu artinya mengumpulkan. Kalau qashar itu memendekkan atau meringkas. Nah, qashar itu apa menurut istilah? Qashar adalah menjadikan sholat yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, saya ulangi ya. Qashar adalah menjadikan sholat yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, jadi qashar sholat itu hanya berlaku di sholat yang 4 rakaat. Seperti sholat duhur, asar, dan isya saja. Nggak boleh mengqashar sholat maghrib dan sholat subuh. Misalkan, wah, qashar lah sholat subuh 1 rakaat. Nggak boleh. Atau qashar lah sholat maghrib 1,5 rakaat. Juga nggak boleh. Jadi, yang boleh diqashar adalah sholat yang 4 rakaat. Diringkas menjadi 2 rakaat. Yaitu yang pertama ya, pengertiannya. Kemudian apa sih hukum daripada menjamak sholat itu? Hukum menjamak sholat terpenuhi syaratnya adalah mubah. Apa itu mubah? Mubah adalah al-mubahu huwa al-khiyaru bainal fi'li wa tarki. Al-khiyaru al-mubahu huwa al-khiyaru bainal fi'li wa tarki. Jadi mubah adalah pilihan antara melakukan atau meninggalkan. Dan pelakunya tidak mendapatkan pahala dan tidak pula mendapatkan dosa. Saya ulangi ya. Mubah itu adalah pilihan antara melakukan atau meninggalkan. Dan pelakunya pun tidak mendapatkan pahala maupun dosa. Jadi boleh-boleh saja. Mau jamak boleh, mau tidak jamak juga boleh. Kemudian apa sih hukumnya mengqashar? Ya. Mengqashar kan beda ya sama menjamak ya. Hukumnya mengqashar kalau sudah memenuhi syarat, nanti kita akan menyebutkan syarat-syaratnya nanti ya di terakhir aja. Ini baru mukadimah. Nah, hukumnya mengqashar sholat adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Apa itu sunnah? As-sunnatu hiya ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Ya, saya ulangi ya. Bahasa Arabnya dulu. As-sunnatu hiya ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sunnah adalah kalau dikerjakan pelakunya itu mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan pelakunya tidak diazab atau tidak mendapatkan azab. Ya, saya ulangi. Sunnah adalah pelakunya apabila mengerjakan pelakunya mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan pelakunya tidak mendapatkan dosa. Itu pengertian daripada sunnah. Ya, jadi hukum mengqashar itu adalah sunnah. Jadi kalau misalkan sudah memenuhi syarat, ya salah satu syaratnya adalah mencapai marhalatain, yaitu 82 km yang nanti kita akan bahas nanti ya. Nah, kalau sudah memenuhi syaratnya itu, kita boleh mengqashar. Tapi bagaimana kalau nggak mengqashar? Ya boleh-boleh saja. Itu pilihan, mau mengqashar atau enggak. Tetapi kita nggak mendapat pahala mengqashar. Ya, kita udah diberikan rukhsah sama Allah sebagai keringanan. Masa kita nggak mengambil?
Allah itu sangat senang ketika kita mengambil rukhsah itu, Allah senang. Maka mengapa kita tidak mengambilnya? Allah sudah memberikan kita rukhsah gitu. Kemudian di sini pembagian jamak. Jamak itu ada berapa sih? Jamak itu ada dua. Pembagian jamak itu ada dua. Yang pertama jamak taqdim. Jam'ut taqdim, yaitu jamak takdim. Yang kedua adalah jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim adalah mengumpulkan sholat zuhur dan sholat asar di waktu zuhur. Yaitu jamak takdim adalah mengumpulkan sholat zuhur dan sholat asar di waktu zuhur. Atau kaidahnya seperti ini. Mengumpulkan sholat yang pertama dengan sholat yang kedua di waktu yang pertama. Itu kaidahnya. Kaidah jamak takdim adalah mengumpulkan sholat yang pertama dengan sholat yang kedua di waktu yang pertama. Itu jamak takdim. Contohnya mengumpulkan sholat zuhur dengan sholat asar di waktu zuhur. Atau mengumpulkan sholat maghrib dan sholat isya di waktu maghrib. Ya, itu namanya jamak takdim. Kemudian jamak takhir. Apa sih jamak takhir? Jamak takhir adalah mengumpulkan sholat yang pertama dengan sholat yang kedua di waktu yang kedua. Ya, saya ulangin kaidah daripada jamak takhir. Jamak takhir adalah mengumpulkan sholat pertama dengan sholat yang kedua di waktu yang kedua. Itu namanya jamak takhir. Contohnya mengumpulkan sholat zuhur dengan sholat asar di waktu asar. Atau mengumpulkan sholat maghrib di waktu isya, mengumpulkan sholat maghrib dan sholat isya di waktu isya. Itu namanya jamak takhir. Nah, kemudian kurang 10 menit lagi. Nanti saya buatin linknya lagi. Kemudian sebab-sebab jamak itu ada berapa? Nah, sebab-sebab jamak itu ada 3. Yang pertama karena safar atau karena bepergian. Kemudian yang kedua karena sakit. Kemudian yang ketiga karena hujan, yaitu jamak mator biasanya disebutnya jamak mator. Yang pertama jamak menjamak karena safar, menjamak karena bepergian, yaitu karena safar. Ini ada 4 syarat. Syarat yang pertama harus didahului sholat yang pertama. Jadi misalkan sholat duhur nih, menjamak sholat dengan sholat asar. Harus sholat duhur dulu, baru sholat asar, nggak boleh dibalik. Kecuali dalam keadaan tertentu, ya kita bahas dulu ya jamak jamak bepergian dulu. Ya, jadi harus sholat duhur dulu dengan sholat asar. Itu syarat yang pertama. Kemudian walaupun nanti ada keadaan tertentu yang boleh dibalik, sholat asar dulu baru sholat duhur. Tapi nanti kita bahas. Nah, itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah niat jamak. Jadi harus niat jamak. Nah, waktu niat jamak itu adalah antara takbiratul ihram sampai salam. Jadi nggak harus misalkan ya, nggak harus takbiratul ihram. Jadi misalkan kita belum niat di takbiratul ihram, sholat duhur misalkan mau jamak sholat asar, waktu takbiratul ihram duhur itu kita belum niat, nggak apa-apa, jangan dibatalin sholatnya. Misalkan baru rakaat kedua kan, niat aja. Saya mau niat jamak dengan asar gitu. Nggak apa-apa. Karena waktunya adalah dari takbiratul ihram sampai salam. Tapi afdolnya, lebih utama itu niat jamak itu di waktu takbiratul ihram sholat yang pertama. Beda halnya dengan qashar. Kalau qashar sholat itu wajib niat ketika takbiratul ihram. Nanti kita bahas. Nah, kita fokus ke jamak dulu. Kemudian syarat yang ketiga, jamak untuk bepergian untuk orang yang safar adalah nggak boleh ada jeda. Jadi setelah sholat yang pertama harus segera sholat yang kedua. Kalau sampai jeda lama, maka tidak diperbolehkan untuk menjamak sholat. Nah, berapa lama sih jedanya? Jedanya itu adalah adat istiadat orang yang sholat ringan 2 rakaat. Ambil contoh orang yang sholat 2 rakaat itu paling cepat 1 rakaat.
1 menit. Berarti nggak boleh jedanya itu antara sholat satu dengan sholat yang kedua itu jedanya nggak boleh lebih dari 1 menit. Jadi misalkan sholat maghrib mau menjamak sholat isya, begitu salam sholat maghrib harus segera qomat kemudian sholat isya gitu. Kemudian syarat yang terakhir itu syarat yang keempat untuk jamak seorang yang musafir adalah masih adanya udzur. Dia masih dalam keadaan safar gitu. Kalau misalkan dia sudah balik, sudah sampai di rumahnya, ya nggak boleh lagi menjamak. Misalkan ada seorang yang safar dari Jakarta ke Surabaya. Lah, sampai di Surabaya dia boleh menjamak. Tetapi ketika dia sudah balik dari Surabaya ke Jakarta lagi, maka dia nggak diperbolehkan menjamak karena dia sudah sampai di tempat tujuannya. Nah, gimana cara mensiasati supaya masih diperbolehkan jamak? Jangan pulang ke rumah dulu, cari masjid dulu. Ini untuk apa namanya? Untuk jamak takdim ya. Cari masjid dulu, sholat dengan niat jamak, baru pulang. Ya itu boleh. Kecuali kalau jamak takhir. Kalau jamak takhir nggak ada ketentuan waktunya. Maksudnya nggak boleh jeda lama itu boleh. Misalkan nyampe rumahnya jam 4 sore, belum sholat duhur kan. Mau jamak takhir, sholat duhur dulu, setelah 1 jam baru sholat asar nggak apa-apa. Tapi kalau jamak takdim nggak boleh ada jeda, harus segera. Ya itu 4 tadi ya. Syarat untuk jamak orang yang bepergian. Kemudian untuk orang yang sakit, apakah boleh orang yang sakit itu menjamak sholat? Di sini ada ikhtilaf ulama. Tetapi madhab yang mu'tamad, yang diakui para ulama, mayoritas ulama itu tidak diperbolehkan orang yang sakit itu menjamak sholat. Tetapi ada pendapat satu ulama besar di kalangan Syafi'iyah, yaitu Imam Nawawi, membolehkan orang yang sakit itu untuk menjamak sholat. Tetapi dengan syarat, dia merasa keberatan apabila sholat di setiap waktunya gitu. Contoh dia sakit berat, misalkan nggak bisa bangun, atau dia bisa bangun tetapi dengan cara digotong untuk menuju tempat wudhunya. Itu kan masyaqqah, ada keberatan di situ. Maka dia boleh menjamak sholat. Tetapi kalau sakit ringan, misalkan sakit batuk, pilek, itu nggak ada masyaqqah sama sekali. Itu nggak diperbolehkan untuk menjamak. Ya itu ya. Jadi ada syaratnya itu harus ada masyaqqahnya. Sakitnya itu apa parah gitu. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini menarik ini. Yang ketiga adalah ketika karena hujan, sebab jamak karena hujan. Ya di sini ada syaratnya. Syaratnya ada 6. Menjamak hujan itu syaratnya ada 6. Yang 4 itu sama seperti menjamak bepergian, menjamak safar, yaitu harus didahului oleh sholat yang pertama, kemudian harus ada niat menjamak ketika sholat yang pertama, kemudian yang ketiga adalah nggak boleh ada jeda, kemudian harus masih hujan, ya, adanya udzur itu ya hujan gitu. Kalau safar kan udzurnya safar, kalau udzurnya jamak mator ya udzurnya adalah hujan. Kemudian syarat yang kelima itu adalah adanya hujan saat salam sholat yang pertama dan takbiratul ihram sholat yang kedua. Nah, patokannya itu. Pokoknya selama hujan itu masih misalkan ya sholat yang pertama itu yang dimaksudnya adalah sholat duhur atau sholat maghrib. Itu sholat yang pertama ya, maksudnya adalah sholat duhur atau sholat maghrib. Ketika sholat duhur misalkan salam ketika salam di sholat yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu masih hujan, boleh kita menjamak. Nah, ketika takbiratul ihram di sholat yang kedua masih hujan lagi, masih diperbolehkan menjamak. Ya, gampangannya seperti ini. Misalkan ya, hujannya itu berhenti, kemudian hujan lagi, berhenti, hujan lagi. Apakah boleh menjamak? Ya, kan sebelum zuhur hujan deras nih, imam mengumumkan kepada para jamaah, wahai para jamaah sekalian,
insya Allah pada siang hari ini kita akan menjamak sholat duhur dan sholat asar. Ya. Lalu imam takbiratul ihram, kemudian sholat sampai salam, sholat duhur. Itu di pertengahan sebelum salam, ketika imam itu sholat di rakaat kedua, tiba-tiba hujannya berhenti. Kemudian di rakaat ketiga hujannya deras lagi, turun lagi. Sampai salam. Salam masih ada hujan. Setelah salam masih ada hujan lagi. Sampai takbiratul ihram ke rakaat kedua masih salam. Nah, ketika takbiratul ihram di salat asarnya itu masih hujan, kemudian di rakaat kedua salat asar kok tiba-tiba berhenti, maka tetap diperbolehkan menjamak, nggak perlu dibatalkan. Beda halnya ketika salam di salat duhur, kemudian ketika itu hujan sudah berhenti, maka nggak diperbolehkan lagi untuk menjamak mator. Seperti itu ya. Tetapi menjamak mator ini bisa juga dikiaskan ke menjamak ketika dalam keadaan dingin, musim dingin. Kalau di Indonesia kan nggak ada musim dingin ya. Kalau di sini di Yordania itu ada musim dingin tiap tahunnya. Itu ketika musim dingin itu sangat dingin. Nah, maka boleh mengkiaskan antara mator, antara hujan dengan dingin. Nah, kalau udah cuacanya sangat dingin, bolehlah menjamak sholat. Nah, seperti itu ya. Kemudian syarat yang keenam untuk jamak mator adalah dengan berjamaah di masjid. Jadi kalau nggak berjamaah di masjid nggak diperbolehkan menjamak mator. Misalkan di rumah, selagi hujan nih jamak, nggak diperbolehkan karena sebab jamak mator ini agar supaya orang itu bisa sholat berjamaah di masjid gitu. Jadi nggak boleh ketika jamak misalkan di masjid sudah selesai orang pada jamak kan, dia belum jamak sendiri, dia tiba-tiba berdiri dan menjamak, nggak boleh. Jadi harus menjamak dengan imam yang